Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan hasil kegiatan kami pengabdian pada masyarakat yang mengambil tema diseminasi jagung analog berbasis singkong. Ini merupakan strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Bogor, untuk kemandirian pakan di Indonesia. Tim pengusul dalam pengabdian masyarakat ini terdiri dari sebagai ketua koordinator adalah saya sendiri Heri Ahmad Sukria, kemudian yang kedua adalah sebagai dalam eh, bidang keahlian teknologi pakan, kemudian Profesor Dr. Arif Hartono bidang keahlian tanah, dan Dr. Nisa Nur Milati Barkah bidang keahlian ilmu nutrisi pakan. Kegiatan ini apa, bermitra dengan salah satu kelompok peternak mandiri di Cipicung, Desa Cipicung, Kecamatan Cicurung. Peternak Cipicung Sejahtera Mandiri atau KPM CSB yang berdiri sejak Oktober 2023. Kelompok ini terdiri dari 50 anggota yang tersebar di Desa Cipicung dan Desa Palasari dengan fokus utama usaha peternakan domba, sementara pertanian berfungsi sebagai penunjang. Dana yang sudah disetujui dalam kegiatan ini adalah sebesar 49.500.000 untuk 1 tahun, dan realisasi sudah dilaksanakan 100%, yaitu 49.500.000 untuk belanja, terutama 50% untuk alat dan juga 50% untuk yang lainnya. Solusi yang ingin kita uh, laksanakan adalah terdiri dari aspek produksi, di mana terbatasnya pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengolahan singkong menjadi jagung analog untuk pakan ternak, dan kemudian kami melakukan pelatihan teknik budidaya dan pengolahan singkong menjadi jagung analog berbasis metode yang efisien dan higienis. Yang kedua adalah terkait aspek proses produksi yang umumnya masih bersifat tradisional dan belum efisien dan menggunakan alat yang seadanya, manual, dan kami melakukan memberikan pengenalan dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Yang ketiga adalah ketersediaan alat dan teknologi pengolahan jagung analog berbasis singkong masih minim, dan saat ini pada kegiatan tahun pertama ini kami memberikan atau memberikan alat uh, dalam pengadaan peralatan pengolahan sederhana yang yaitu mesin giling pakan, meskipun uh, ada beberapa alat yang memang masih belum kita berikan karena keterbatasan waktu. Kemudian bidang manajemen, kemudian juga dan juga bidang pemasaran. Gambar-gambar berikut adalah pelaksanaan kegiatan dari mulai sosialisasi dan persiapan awal, pelatihan penanaman singkong, dan pelatihan pengolahan singkong, dan pelatihan penggunaan mesin grinder, dan juga pelatihan pengolahan ekstrak daun kelor, dan pelatihan kebutuhan nutrien domba, dan praktek pengolahan kasava dan pelet domba. Dan capaian yang sudah kami peroleh yaitu sebanyak 20 peserta peternak mendapatkan pelatihan sehingga meningkat pengetahuan dan keterampilannya menjadi 80% melalui pre dan post test dari hasil pre dan proses. Kemudian juga yang kedua adalah bangunnya satu unit instalasi produksi jagung analog usaha kelompok dengan peralatan dasar. Kemudian juga terciptanya satu brand dan juga desain kemasan produk pakan berbasis jagung analog atau singkong, dan juga terciptanya satu brand dan desain kemasan produk pakan berbasis singkong. Kemudian juga kita sudah membuat bisnis model kanvas Kasamor.
hasil dan keluaran ini juga sudah diterbitkan pada jurnal Sinta 3, kemudian juga hasil berdasarkan pretest dan posttest memperlihatkan peningkatan pengetahuan dan juga keterampilan peserta dalam pengolahan singkong. Juga kemudian juga beberapa produk yang sudah kami kemas dan juga merek brand yang nantinya bisa dipasarkan, dan terakhir adalah bisnis model Canvas. Ini merupakan dokumentasi kegiatan selama pelatihan, terdiri dari pelatihan teknik budidaya singkong, kemudian pembangunan penanganan singkong pasca panen, kemudian pembuatan ekstrak kelor, dan pembuatan jagung analog dan produk turunan, dan juga mesin yang telah kami berikan kepada kelompok tani untuk dapat digunakan nantinya untuk memproduksi jagung analog berupa mesin grinder. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang telah memberikan dana pada skema pemberdayaan kemitraan masyarakat tahun 2025. Terima kasih juga kepada IPB University yang telah mendukung program pengabdian kemitraan masyarakat. Terima kasih.